Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amelia dengan NIM 2109159 kelas 1B Prodi Pendidikan Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Video ini akan berisi mengenai kegunaan berbagai rumus Excel. Yuk langsung disimak videonya. Sebelum membahas tentang kegunaan berbagai rumus Excel, saya akan mengajak kalian untuk memahami pengertian Microsoft Excel terlebih dahulu. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formula dan fungsi yang sering dikenal dengan istilah rumus Excel. Rumus Excel ini digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan berbagai macam proses perhitungan data secara cepat dan tepat. Bisa digunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai yang kompleks, baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tunggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Rumus yang pertama ada sum. Kegunaan sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan sekumpulan data yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Misalnya, sama dengan sum, buka kurung, A2, titik koma, A10, tutup kurung. Itu berarti menambahkan nilai pada sel A2 sampai A10. Untuk contoh latihannya bisa dilihat pada video berikutnya. Oke, di sini sudah ada latihan-latihan tentang berbagai rumus Excel. Yang pertama yang akan kita coba sum. Kita ketik di sini sum, buka kurung, kemudian kita masukin. Kita ingin menghitung total omset dari Ariel dari bulan 1, 2 hingga 3. Kita tinggal drag. Kemudian kita tutup kurung, jangan lupa kemudian tekan enter. Nah, jadi total omset yang dimiliki oleh Ariel adalah 25 juta. Untuk total omset karyawan yang lainnya, kita hanya tinggal tarik ke bawah. Rumusnya juga akan mengikuti. Untuk rumus sum, seperti itu. Yang kedua ada average. Fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Secara matematika, average dirumuskan dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk formulanya sendiri adalah sama dengan average, buka kurung, number 1, number 2, dan number selanjutnya, kemudian tutup kurung. Kemudian lanjut kepada rumus average yang artinya rata-rata. Rata-rata di sini rata-rata. Average. Kemudian sama seperti sum, kita pilih, jangan lupa tutup kurung. Nah, jadi rata-rata omset dari Ariel adalah 8,3. Untuk mengetahui rata-rata omset karyawan yang lainnya, sama seperti tadi, kita hanya tinggal menarik ke bawah. Yang selanjutnya, if atau bisa disebut sebagai fungsi logika if. Fungsi if untuk melakukan suatu perintah untuk setiap kondisi pernyataan bernilai true dan kondisi pernyataan bernilai false. Bentuk if ada dua. Yang pertama bentuk if tunggal, sama dengan if, buka kurung logical test, value if true, value if false, tutup kurung. Dan yang kedua bentuk if bertingkat. Untuk formulanya bisa dilihat di gambar. Oke, rumus yang selanjutnya adalah if. If biasa disebut sebagai rumus logika. Kita masukkan if, buka kurung, logical test. Di sini saya akan memakai logikanya 25 juta lebih dari 30. Kemudian titik jangan lupa tanda petik. Di sini saya akan memasukkan value if true-nya jika lebih dari 30. Katakan lulus dan tanda petik. Kemudian ini value if false, jadi nilai ketika salah atau tidak memenuhi 30 juta itu berapa sih? Di sini saya akan memakai gagal. Kemudian
Nah, ini berarti statusnya si Ariel gagal karena total omsetnya cuma 25 juta, sedangkan tadi kita rumus logikanya jika ingin lulus itu harus lebih dari 30 juta. Nah, kita tarik ke bawah, kita lihat. Nah, dari sini kan udah ketahuan nih, siapa yang lulus yaitu Boim sama Eno yang total omsetnya lebih dari 30 juta. Itu latihan dari rumus if. Selanjutnya ada count dan counta. Fungsi count adalah untuk menghitung banyaknya sel yang mengandung angka, sedangkan fungsi counta adalah untuk menghitung banyaknya sel yang tidak kosong. Untuk rumusnya, count adalah sama dengan count, buka kurung, value 1, value 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung. Dan untuk rumus counta, sama dengan counta, buka kurung, value 1, value 2, dan value seterusnya, kemudian tutup kurung. Kemudian yang selanjutnya adalah count. Kita coba. Count sendiri adalah menghitung banyaknya sel yang mengandung angka. Jadi di sini ditanyakan banyaknya karyawan atau karyawati. Nah, kalau kita menggunakan count, value 1, kita pakai yang ada angkanya. Misal total omset nih, kan ada angkanya. Kita tarik ke bawah, kemudian kita tutup kurung, jangan lupa. Kemudian, nah 5 kan ada banyak. Kalau dari ada banyaknya sel yang mengandung angka ada 5. Kemudian yang selanjutnya adalah counta. Counta sama kayak count, cuman ini menghitung banyaknya sel yang tidak kosong. Jadi kita nyoba menghitung banyaknya karyawan, karyawati berdasarkan bagian sel, nama karyawan, Ariel, Boim, dan lain-lain. Coba. Counta, buka kurung, kemudian seperti biasa kita tarik ke bawah, tutup kurung, enter, sama-sama 5. Oke. Lalu ada max and min. Yang pertama adalah max. Fungsi max adalah untuk menghitung nilai terbesar dari data. Formulanya adalah sama dengan max, buka kurung, number 1, number 2, number selanjutnya, kemudian tutup kurung. Yang kedua ada min. Fungsi min adalah untuk menghitung nilai terkecil dari data. Rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, number 1, number 2, dan number selanjutnya, tutup kurung. Kemudian kita menghitung max. Max adalah menghitung nilai tertinggi dari sebuah data. Nah, di sini kita mau ngitung nih omset paling tinggi itu berapa sih? Nah, kita bisa pakai rumus max. Max, kemudian di total omset kita cari, tutup. Nah, jadi kita tahu nih omset paling tinggi itu berapa, yaitu 39.250. Kemudian kalau mau menghitung omset paling rendah, kita bisa menggunakan min. Min sama kayak pas max tadi. Ini menghitung nilai terkecil dari sebuah data. Lanjut, ada sum if. Fungsi atau rumus sum if digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Sama dengan sum if, buka kurung, range, titik koma, kriteria yang kita cari, titik koma, sum range, kemudian tutup kurung. Nih, ini kan jumlah omset karyawan. Karyawan kan yang berarti laki-laki, kita bisa pakai rumus sum if, yang berarti gabungan dari sum. Nah, range. Nah, kita kan dari sini nih, laki-laki perempuan. Oke, kemudian jangan lupa titik koma. Kriteria, karena ini karyawan, kita mau nyari laki-laki dong. Tanda petik, kemudian kita L, kemudian tanda petik koma, kemudian sum range-nya kita dari total omset nih. Jadi kita cari di sini, cek ke bawah, kemudian jangan lupa tutup kurung. Nah, jadi jumlah total omset dari karyawan tuh berapa sih? Kita bisa hitung, yaitu sebesar 97.250. Sama halnya jika kita mau mencari jumlah omset karyawan. Pakai sum if kurung rumusnya dari sini.
kemudian kita akan nyari karyawati jadi dari total omset itu kurung jangan lupa. Jumlah omset seluruh karyawati itu sebesar 52 juta. Kemudian ada count if. Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dalam daftar pelanggan. Secara sederhana, count if berbentuk sebagai berikut. Sama dengan count if, buka kurung, tempat Anda ingin mencari, koma, apa yang ingin dicari, tutup kurung. Rumus selanjutnya adalah count if. Count if secara sederhananya count if berbentuk kita ingin mencari apa sih gitu dari sebuah data. Nah, di sini kan ada banyak pegawai yang lulus. Di sini kan mungkin kalau datanya sedikit gampang dicarinya. Kalau misalkan datanya sampai 1000 lebih itu bakal memakan banyak waktu. Jadi count if ini ada untuk memudahkan kita. Kita misal ingin mencari banyaknya pegawai yang lulus, kita count if, kemudian kita kurung, kemudian kita dari status nih, kita drag. Kriterianya apa? Ingat, kita mau cari yang lulus, jadi kita ketik yang lulus. Nah, berarti jumlah pegawai yang lulus sebanyak 2 orang. Tuh. Jika ingin mencari banyak pegawai yang tidak lulus, sama seperti tadi. Hanya saja kriterianya diganti menjadi gagal. Selanjutnya, dan sekaligus sebagai rumus terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah rumus untuk memperbaiki data. Yang pertama ada trim, menghapus semua spasi dari teks kecuali spasi tunggal di antara kata. Gunakan trim pada teks yang Anda terima dari aplikasi lain yang mungkin memiliki spasi yang tak tentu. Untuk formulanya adalah sama dengan trim buka kurung, teks, tutup kurung. Yang kedua ada lower. Lower berfungsi mengonversi semua huruf besar dalam string teks ke huruf kecil. Untuk formulanya adalah sama dengan lower, buka kurung, teks, tutup kurung. Yang ketiga ada upper. Mengonversi teks menjadi huruf besar. Untuk formulanya adalah sama dengan upper, buka kurung, teks, tutup kurung. Yang terakhir adalah rumus proper. Menjadikan huruf besar untuk huruf pertama dalam string teks dan huruf-huruf lain dalam teks yang mengikuti karakter selain huruf. Mengonversi semua huruf lain menjadi huruf kecil. Untuk formulanya adalah sama dengan proper, buka kurung, teks, tutup kurung. Nah, di sini udah ada data. Belajar Excel itu mudah, tapi bentuknya masih berantakan banget. Gimana sih kalau kita mau mengubah yang ini menjadi spasinya menjadi lebih rapi? Kita bisa pakai rumus trim. Trim, buka kurung, teksnya yang ini, tutup kurung, jangan lupa. Nah, ini kan spasinya jadi rapi, bisa memakai rumus trim. Kemudian kita mau dari teks ini kita mau bikin hurufnya kecil semua nih, kita bisa pakai rumus lower. Kita teksnya dari sini, jangan lupa tutup huruf. Udah, untuk lower mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita mau mengubah menjadi huruf besar semua nih, pakai yang ini. Udah selesai. Selanjutnya kita mau huruf besar di awal katanya aja. Kita bisa pakai rumus proper. Teksnya dari sini. Udah, untuk memperbaiki data bisa memakai rumus 4 ini. Sebenarnya, masih banyak rumus Excel yang sangat berguna untuk memudahkan pekerjaan kita. Tapi, pada kesempatan kali ini, saya hanya bisa menjelaskan beberapa rumus saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi orang lain.
ada sedikit quotes untuk menutup video ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya, Amelia dari Pendidikan Akuntansi, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.